Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rahmadani Widya. Halo santriwan santriwati kelas 8 SMP unggulan Aisyah Bantul dan seluruh siswa-siswi kelas 8 di seluruh Indonesia. Video kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak manusia bersama saya Bu Widya Rahmadani. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang peta konsep yang akan kita pelajari untuk sistem gerak manusia. Yang pertama, sistem gerak manusia terdiri dari dua, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Alat gerak aktifnya ada otot, kemudian pasifnya ada tulang, rangka, dan sendi. Santriwan santriwati semuanya, kita mulai pembelajaran untuk sistem gerak manusia ini dari alat gerak aktif. Alat gerak aktif manusia terdiri dari otot. Dan otot terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah otot lurik, otot polos, otot jantung, antagonis, dan sinergis. Antagonis dan sinergis dikategorikan berdasarkan sifat kerja, sedangkan otot lurik, otot polos, otot jantung itu didasarkan atau berdasarkan bentuk dan cara kerja. Kita akan mempelajari macam-macam otot ini satu demi satu. Kita mulai dari otot lurik. Otot lurik atau disebut juga sebagai otot rangka. Sisi kanan adalah gambar dari otot lurik. Bentuk dari otot lurik atau otot rangka adalah silindris dan mempunyai banyak inti di tepi. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon merupakan pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Cara kerja dikendalikan oleh otak atau otot sadar. Kita dapat mengontrol kerja otot ini. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Letaknya untuk otot lurik ataupun otot rangka adalah di otot rangka tubuh. Ini adalah gambar dari otot lurik ataupun otot rangka ketika sudah diperbesar. Ini ototnya, kemudian otot ini ada di dalam otot rangka tubuh. Kita lanjut ke otot polos. Otot polos bentuknya adalah gelendong dengan kedua ujung meruncing dan berinti satu. Ini bergelendong, kemudian masing-masingnya mempunyai inti satu. Cara kerjanya bekerja secara tidak sadar atau otonom. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat dan tidak cepat lelah. Letaknya organ-organ dalam tubuh, misalnya organ pencernaan seperti dinding lambung, usus halus, rahim, ekskresi, kantong empedu, dan pembuluh darah. Ini gambaran dari otot polos. Kita masuk ke otot jantung. Otot jantung bentuknya serabut lurik seperti otot rangka, tetapi bercabang dan berinti banyak di tengah.
Ini seperti ini. Cara kerja: bekerja secara tidak sadar atau otonom. Otot jantung berkontraksi, jantung berdenyut. Jadi ketika otot jantung berkontraksi ditunjukkan dengan jantung yang berdenyut. Jantung berkontraksi ini sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama kita hidup. Kemudian otot jantung ini terletak hanya di jantung. Kita kembali ke menu utama. Oke, ini otot berdasarkan bentuk dan cara kerja. Ada otot telurik, polos, dan jantung. Sudah kita jelaskan tadi bersama-sama. Kemudian kita akan masuk jenis dari otot berdasarkan sifat kerja. Kita mulai dari antagonis. Antagonis dan sinergis, kita pilih yang antagonis. Oke, antagonis terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah fleksi dan ekstensi, abduksi dan adduksi, kemudian pronasi dan supinasi, kemudian depresi dan elevasi. Kita bahas satu demi satu. Kita mulai dari fleksi dan ekstensi. Fleksi dan ekstensi. Fleksi artinya adalah membengkokkan, dan ekstensi artinya adalah meluruskan. Contohnya adalah sendi pada siku dan lutut. Di sini kami beri contoh sendi pada siku. Otot bisep dan otot trisep pada lengan atas. Otot bisep dan trisep pada lengan atas. Penjelasannya, fleksi atau membengkokkan pada saat otot bisep berkontraksi, otot trisep mengalami relaksasi. Sehingga lengan bawah menekuk atau membengkok ke arah lengan atas. Ini adalah gambaran dari fleksi. Sedangkan satunya ekstensi. Ekstensi pada saat otot bisep relaksasi, otot trisep mengalami kontraksi. Trisep kontraksi. Sehingga lengan bawah menjauhi atau melurus lengan atas. Ini untuk fleksi dan ekstensi. Kita masuk ke menu utama kembali. Kita masuk ke abduksi, pakai B, abduksi dan adduksi, D, adduksi. Abduksi menjauhi badan, sedangkan adduksi mendekati badan. Contohnya sendi lengan atas dan sendi paha. Contoh di sini memperlihatkan contoh dari sendi lengan atas. Untuk gambar pertama ini adalah abduksi, kemudian gambar sisi kanan adalah adduksi. Dijelaskan, otot pinggang bagian belakang itu disebut sebagai latissimus dorsi, otot bagian dada adalah pectoralis major, kemudian otot bahu adalah deltoid. Kita analisis satu demi satu dari abduksi. Abduksi. Pada saat menggerakkan lengan menjauh dari badan, otot bahu
berkontraksi, sedangkan otot pinggang bagian belakang dan otot dada di bagian dada relaksasi. Sebaliknya untuk adduksi, pada saat menggerakkan lengan mendekat ke badan, otot bahu relaksasi, sedangkan otot pinggang bagian belakang dan otot di bagian dada berkontraksi. Ini untuk abduksi dan adduksi, menjauhi, mendekati. Kita masuk ke menu utama kembali. Pronasi dan supinasi untuk yang antagonis jenis ketiga. Pronasi dan supinasi. Pronasi menelungkup dan supinasi menengadah. Contohnya ketika membalikkan telapak tangan. Supinasi anterior, pronasi posterior. Nanti semuanya harus memahami ini adalah pronator teres, pronator quadratus. Kemudian ada radius, ulna, humerus. Gambar ini menggambarkan otot pronator teres serta pronator quadratus di lengan bawah dan otot supinator di lengan bawah bagian posterior. Oke, kita bahas satu demi satu. Pronasi, menelungkup. Pada saat menelungkupkan telapak tangan, otot pronator teres dan pronator quadratus berkontraksi. Menelungkup, pronator teres dan pronator quadratus berkontraksi. Menarik tulang radius dari posisi bersebelahan dengan tulang ulna menjadi di tengah tulang ulna, sedangkan otot supinator relaksasi. Sebaliknya, supinasi menengadah. Pada saat menengadah, telapak tangan otot supinator berkontraksi, menarik tulang radius kembali ke posisi semula di sebelah tulang ulna. Sedangkan otot pronator teres dan otot pronator quadratus relaksasi. Ini untuk pronasi dan supinasi. Kita masuk ke menu utama kembali. Antagonis terakhir, depresi dan elevasi. Depresi dan elevasi. Depresi ke bawah dan elevasi ke atas. Contohnya adalah gerakan kepala menunduk dan menengadah. Dicontohkan, ini untuk elevasi, ini untuk depresi. Elevasi ke atas, depresi ke bawah. Gambar ini menunjukkan bahwa otot di leher bagian depan atau disebut juga sternocleidomastoid dan otot di leher bagian belakang adalah peneus. Kita bahas satu demi satu untuk depresi dan elevasi. Depresi pada saat menunduk, otot leher bagian depan berkontraksi,
sedangkan otot leher bagian belakang relaksasi. Sebaliknya untuk posisi elevasi, gerakan elevasi, pada saat kepala menengadah, otot leher bagian belakang berkontraksi sedangkan otot leher bagian depan relaksasi. Ini pembahasan untuk antagonis. Kita masuk ke sinergis. Sinergis merupakan kerja dua otot yang bersifat saling bekerja sama. Contohnya, otot pronator teres dan pronator quadratus, yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Kita masuk ke home. Santriwan santriwati semuanya, tadi adalah pembahasan tentang alat gerak aktif, otot, yang terdiri dari 5 macam. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke alat gerak pasif. Alat gerak pasif di sini ada tulang, rangka, dan sendi. Kita masuk ke pembahasan tentang tulang. Sistem gerak pasif. Sistem gerak pasif terdiri dari tulang. Tulang terdiri dari tulang rawan, tulang keras. Kemudian terbagi lagi menjadi tulang kompak, tulang spon. Kemudian terbagi lagi menjadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tak beraturan. Kita akan membahasnya satu demi satu. Masuk ke tulang rawan. Tulang rawan. Tulang rawan merupakan rangka penyangga tahapan embrio manusia, dan setelah dewasa, sebagian tulang rawan berkembang menjadi tulang keras. Pada manusia dewasa, tulang rawan hanya terdapat pada bagian yang memerlukan elastisitas, seperti daun telinga, cuping telinga, dan cincin trakea. Tulang rawan terdiri atas 1. Kondrosit, merupakan anyaman serat tulang rawan yang menghasilkan matriks kondrin. Yang kedua, kondroitin, anyaman serat tulang rawan yang tersusun atas serat kolagen dan kompleks protein karbohidrat. Tulang rawan memiliki beberapa jenis. Ada tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, tulang rawan elastis. Kita masuk ke tulang rawan hialin. Di sini, sisi kiri, tampilan gambar dari tulang rawan. Tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, tulang rawan elastis. Silahkan kalian perhatikan terlebih dahulu gambar dari ketiga jenis tulang rawan. Jenis tulang rawan. Yang pertama adalah tulang rawan hialin.
bersifat halus transparan, dan matriksnya homogen. Terdapat pada batang tenggorokan atau trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua, tulang rawan fibrosa. Bersifat kurang lentur dan matriksnya mengandung serat kolagen dan tidak teratur. Terdapat pada antar ruas tulang belakang. Yang ketiga, tulang rawan elastis. Bersifat lentur dan matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Terdapat pada epiglotis dan bagian luar telinga. Kita masuk ke home lagi. Tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan tadi sudah kita jelaskan, kita masuk ke tulang keras. Tulang keras. Perhatikan gambar sisi kiri terlebih dahulu. Jaringan tulang, saluran Havertz, sel tulang, kanalikuli. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Sel-sel tulang keras membentuk lingkaran konsentris berlapis-lapis. Dari gambar di sisi kiri, kita bisa melihat yang pertama adanya jaringan tulang atau yang disebut dengan osteon. Osteon adalah jaringan tulang. Kemudian osteosit, sel tulang keras. Ini sel tulang keras atau disebut juga sebagai osteosit. Osteosit adalah sel tulang keras, kalau osteon adalah jaringan tulang. Kemudian selanjutnya ada saluran Havertz. Ini saluran Havertz. Lingkaran sel dan matriks tulang keras. Terdapat pembuluh darah yang berfungsi menyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Selanjutnya, ini kanalikuli. Kanalikuli merupakan penghubung antar sel tulang keras dan saluran Havertz. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi. Yang pertama ada sumsum kuning dan yang kedua adalah sumsum merah. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk sumsum kuning berfungsi sebagai tempat penimbunan lemak, sedangkan sumsum merah berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah. Tulang keras terbagi menjadi jenis-jenis berdasarkan sifat dan bentuknya. Jenis tulang keras berdasarkan sifat metrik terbagi menjadi dua, tulang kompak dan tulang spon. Kemudian jenis tulang keras berdasarkan bentuknya ada 4, tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tak beraturan. Kita mulai berdasarkan sifat metrik, kita mulai dari tulang kompak. Tulang kompak dan tulang spon.
Perhatikan gambar di sisi kiri terlebih dahulu. Tulang kompak dan tulang spons dikategorikan berdasarkan sifat matriksnya. Tulang kompak, tulang spons. Tulang kompak merupakan tulang dengan matriks yang bersifat padat dan rapat. Misalnya, lapisan luar tulang pipa. Sedangkan tulang spons merupakan tulang dengan matriks berongga. Misalnya, tulang pipih dan tulang pendek. Tulang kompak dan tulang spons berdasarkan sifat matriks. Kita lanjutkan berdasarkan bentuknya. Kita mulai dari tulang pipa. Tulang pipa, pipih, pendek, dan tulang tak beraturan. Perhatikan terlebih dahulu gambar di sisi kiri. Tulang pipa, pipih, pendek, dan tak beraturan berdasarkan bentuknya. Kita mulai dari tulang pipa. Tulang pipa berbentuk tabung dan berongga. Terbagi menjadi 3 bagian. Diafise atau bagian tengah, diafise. Kemudian epifise, kedua ujung, epifise. Yang ketiga, cakra epifise antara epifise dan diafise. Ini dia, cakra epifise. Contohnya, tulang paha, tulang lengan, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Untuk yang selanjutnya, tulang pipih. Dari gambar sebelumnya, tulang pipa di sini mencontohkan tulang pada lengan. Ini tulang pipa, lengan. Kita lanjut ke tulang pipih. Berbentuk pipih dan berongga. Contohnya, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak. Ini dia. Ini tulang pipih dari tulang rusuk. Kemudian selanjutnya tulang pendek. Berbentuk silindris. Contohnya adalah pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Ini dia, tulang pendek. Di sini ditunjukkan untuk contoh pergelangan tangan. Yang terakhir, tulang tak beraturan. Bentuknya tidak beraturan. Contohnya adalah tulang wajah dan tulang belakang. Ini untuk contoh tulang belakang, tulang tidak beraturan. Sekian dulu untuk video materi kali ini tentang sistem gerak manusia. Tunggu video selanjutnya untuk rangka dan sendi. Terima kasih semuanya, thank you so much. Saya Widya Rahmadani mengingatkan untuk terus tonton video-video channel Rahmadani Widya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan
pastinya subscribe YouTube channel Rahmadani Widya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.